Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu Ketua Komisi 4, Ibu Siti Widiati Soeharto. Kemudian Pak Rajib dan Bu Alim dari Komisi 4 DPR RI, Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan seluruh Forkominda, para Kapolres. Pertama tentunya hari ini saya bersama Ibu Ketua Komisi 4 hadir untuk meninjau langsung tempat pengungsian, dan tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan duka cita yang mendalam bagi seluruh masyarakat yang ada di NTT yang terdampak musibah bencana, dan tentunya kami yang juga merupakan bagian dari institusi pusat berdasarkan perintah Bapak Presiden tentunya mendapatkan tugas untuk mengambil langkah-langkah untuk menangani segera penanganan bencana yang ada, dan kita mulai laksanakan semenjak kita mendapatkan informasi bencana, segera kita kirimkan anggota untuk segera melaksanakan SAR, melaksanakan evakuasi, dan tentunya juga membuat tenda-tenda pengungsian dan melakukan langkah-langkah awal pada saat tanggap darurat untuk memberikan bantuan terkait dengan masalah logistik, masalah makanan, dan juga perawatan dan pengobatan terhadap masyarakat yang ada di pengungsian. Mungkin perlu saya informasikan bahwa sebagaimana tercatat sampai dengan saat ini ada 1.245 korban, terdiri dari 67 meninggal dunia, 509 luka berat, 669 luka ringan. Ada kurang lebih 27.700 pengungsi yang tersebar di 107 titik pengungsian di 7 kabupaten. Alhamdulillah tadi kami mendapatkan laporan bahwa semua lokasi pengungsian saat ini sudah mulai bisa dikunjungi, dan kita berbagi tugas dengan menteri-menteri yang lain. Kemudian saat ini ada 8 posko tanggap bencana yang dibangun, 1 posko di Pelabuhan Bajo, serta 7 posko lain pada polres-polres terdampak, dan tentunya kami juga mengkonsolidasikan bantuan masing-masing. BNPB juga ada, dari Polri juga tentunya kami mendistribusikan bantuan dari Mabes dan juga dari Polda-Polda untuk kita salurkan juga untuk bantu memberikan bantuan. Ada 236 personel yang kami pikirkan ke Polda NTT ini atau ke wilayah NTT dengan tugas mulai dari evakuasi, kemudian melaksanakan pelayanan kesehatan, termasuk juga kegiatan-kegiatan trauma healing. Kemudian juga kami menyiapkan beberapa alat pengangkut udara, baik mulai dari pesawat kasa, jet, dan juga helikopter, sehingga ini juga bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu melaksanakan evakuasi sekaligus mengirimkan logistik dan juga memantau wilayah-wilayah terisolir yang mungkin belum tersentuh. Kemudian sampai saat ini kami telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik, dan bantuan ini juga tentunya kita harapkan bisa membantu gabungan dari Mabes dan Polda-Polda yang ada, dan kami akan terus dorong sampai dengan kebutuhan terpenuhi. Di satu sisi juga seluruh institusi dari
pemerintah sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentunya semuanya bergerak untuk segera mengambil langkah-langkah. Mungkin itu hal yang bisa kami sampaikan dan kita semuanya berdoa agar bencana ini cepat bisa ditanggulangi dan langkah-langkah penanganan bencana juga betul-betul bisa segera dilaksanakan oleh Satgas yang ditunjuk oleh Bapak Presiden. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua? Perlu nggak? Mau tanya Bapak tadi sudah melihat ada pasien yang mengalami dislokasi Pak, yang harus dirawat ke rumah sakit. Mungkin dari Bapak sendiri apakah ada langkah selanjutnya untuk pasien tersebut? Baik, jadi tentunya setiap pasien yang dirawat tentunya akan kita tanyakan. Memang ada beberapa rumah sakit yang saat ini karena memang kemarin terdampak juga ada yang mengalami kerusakan sehingga kemudian juga perlu ada perbaikan. Namun terhadap pasien-pasien yang kemudian perlu digeser, tentunya manakala rumah sakitnya memang sudah siap atau memang pilihannya sesuai akan kita geser sesuai dengan tingkat kefatalan. Namun tadi saya tanya sepintas dari dokter yang ada masih bisa ditangani di sini. Namun demikian apabila segera harus dirujuk ke rumah sakit terdekat, tentunya kami juga mempersiapkan evakuasinya sehingga seluruh pasien yang ada di sini betul-betul bisa terlayani dengan baik. Tadi juga kita lihat ada satu yang baru akan melahirkan ya, dan mudah-mudahan ini juga tertangani dengan baik oleh dokter-dokter kita yang saat ini bertugas di sini. Terima kasih. Pak, izin, kan ini juga banyak pengungsi mandiri ya Pak di sini yang harus datang ke posko karena tadi keluhannya salah satunya adalah untuk distribusinya hanya ada di sini. Nah, untuk selanjutnya ini seperti apa ya Pak? Baik, jadi tentunya posko akan melaksanakan evaluasi setiap hari untuk kemudian berdasarkan hasil temuan di lapangan, tentunya itu kemudian dievaluasi dan dilakukan perbaikan. Seperti tenda misalkan, memang perjalanan distribusi bantuan, baik itu tenda, baik itu obat-obatan, logistik, kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti pakaian, kemudian tempat tidur matras dan sebagainya, termasuk juga genset dan alat-alat lain yang dibutuhkan masyarakat ini terus berjalan. Tentunya dari hasil evaluasi tersebut kita akan segera distribusikan. Yang jelas memang kita minta maaf bahwa mungkin di kondisi yang ada ini memang ada proses yang agak terlambat karena memang terkait dengan masalah jalur, kemudian juga barang-barang yang baru saja tiba. Namun demikian mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keluhan dari masyarakat yang mengungsi, termasuk apa saja yang dibutuhkan, segera bisa dipenuhi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.